Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Kakak Pips ya. Udah lama kita nggak online ataupun juga nggak hadir ya. Hari ini kita bertemu kembali. Saya mau menjelaskan tentang bagaimana caranya lovebird ketika di rumah itu ngedur. Tembakan luar biasa durasinya ya. Tapi ketika di gantangan hanya koek atau bahkan hanya keluar durasi masih tidak keluar maksimal. Nah, bagaimana caranya agar maksimal? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari awal ya. Yang pertama, karakter burung kita. Terkadang kita salah memahami dalam pengkondisian karakter burung kita. Jadi gini nih, ada dua karakter yang selalu saya bilang. Ada yang namanya konslet, semi ya kan. Banyak sih sebenarnya, tapi dua aja yang kita jelaskan karena tidak terlalu ribet ya, karena biar sesuai dengan tujuan utamanya biar maksimal, yakni konslet sama vektor ya. Jadi kalau pengkondisiannya konslet sama vektor sudah benar, diarahkan kemana? Ke vektor nih misal ya, karena ya, yang sekarang lagi musim adalah vektor. Kenapa? Karena vektor itu dikencengi nggak bisa, terlalu pendek juga nggak bisa, dan juga tidak bisa menggunakan bahan sembarangan ya untuk menjalankan burung vektor. tarokan Pips, ambil nyantai. Oke, jadi gini Pips, terkadang kita di rumah itu ngedurnya luar biasa. Yang harus diperhatikan adalah karakternya ketika dia sudah tujuannya fighter. Ketika kita nih membiarkan di rumah sendirian ngedur, itu belum tentu juga nembak di lapangan, tapi ada juga yang nembak di lapangan. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat karakternya dulu, pengkondisiannya seperti apa. Karakternya sudah ketemu nih, dia tipenya fighter. Terus masalah settingnya nih, nah ini yang harus diperhatikan juga, karena di rumah ini terkadang kita salah posisian settingan dia. Kadang dia maunya diablak di rumah ketika hari H-1 ataupun 2 jam sebelum lomba maunya dikerodong. Ada juga di lomba burung maunya burungnya diablak ataupun resleting kerodongnya dibuka sedikit, atau ada di full kerodong, dijauhkan burung ataupun didekatkan burung bisa. Ada juga yang emosinya harus di jumper terlebih dahulu ataupun di sandingkan terlebih dahulu agar koeknya keluar, vektornya keluar. Nah, itu sebenarnya terlalu ribet bagi saya Pips ya, karena terkadang kita juga ada pekerjaan yang harus diutamakan, terus kita juga hobi, waktu otomatis kita terbuang kan ya. Jadi kalau saya pribadi seperti ini Bis, saya pengkondisian burung saya ketika dilihat itu dari faktor birahinya saja, karena utamanya daripada burung vektor itu birahi ya Bis ya. Birahi pas sama emosinya pas, bisa nembak di gantangan. Nah, caranya seperti apa ketika dia ngedur di rumah tapi di lomba tidak ngedur? Kalau saya sebelum itu saya naikkan dulu birahinya. Dalam arti gini, kadang nih kita millet putih saja sudah birahi, saya tambah tuh millet yang nutrisinya sedang ataupun tinggi. Jadi saya full kerodong di rumah, H-1, H-2 saya full kerodong, saya kasih pakan yang nutrisi tinggi, langsung saya bawa ke lomba burung. Nah, dibawa ke lomba burung itu ketika di rumah sudah ngedur nih ya, di lomba burung itu ngedur terus di bawah. Saya kasih jagung, saya tinggikan lah, karena saya mencari posisi itu tak tinggikan terlebih dahulu, baru saya dropkan ataupun ke bawah, karena saya ada drop yang signifikan, hampir 80-90% berhasil semua. Nah, itu saya tinggikan dulu nih di lomba burung, saya kasih jagung, saya kasih pakan nutrisi tinggi. Saya lihat nih ketika di lomba dia hanya nembak M1, M2. Begitu halnya sesi A ya. Sesi B dia masih sama, nembaknya seperti itu. Berarti saya simpulkan dia tidak suka tinggi. Nah, terus orang bertanya, gimana Pips kalau saya hanya millet putih kiloan biasa? Nah, millet putih kiloan biasa itu bagus juga, tapi juga harus diperhatikan karbohidratnya tinggi ya, proteinnya masih tinggi. Nah,
ketika di gantangan tidak maksimal, hanya nembak 1 kali, 2 kali, bahkan tidak sama sekali, ataupun hanya M1, dilihat kembali lagi birahinya, dinaikkan terlebih dahulu kalau saya, baru saya dropkan ke bawah. Karena tingkat dimana protein kebutuhannya labet kita tidak pernah tahu ya Pips ya. Kalau ada yang bilang sistem jumper, banyak hal lagi yang harus diperlukan untuk jumper. Kita berbicara factor, single factor ya. Jadi seperti itu Pips. Kalau saya tinggikan dulu, ketika dia nggak bisa tinggi, berarti dia maunya tipenya rendah. Karena kebanyakan hampir 80-90%, ya bahkan 100% lah, betina itu jarang suka yang tinggi. Bisa tinggi tapi nah, soal jangka panjangnya itu yang harus kita perhatikan Pips. Karena kita berbicara faktor itu nggak hanya 1 bulan 2 bulan saja bisa, tapi bisa dibuat bertahun-tahun. Seperti itu, saya tinggikan Pips, saya tinggikan kencengkan, nggak bisa ya udah saya dropkan. Tapi kalau takut, saya main bawah terlebih dahulu. Jadi takutnya nanti OB ataupun bebek ya kan, bahkan macet, saya liwat bawah. Jadi pakai drop, baru millet putih dilombakan di burung. Jadi kalau hanya nembak di rumah itu bukan berarti di gantangan full ya, ataupun di lomba itu bisa nembak kembali. Jadi utamanya adalah birahinya. Jadi kalian pahami ketika burung birahi. Nah ini yang poin terpenting ya. Poin terpentingnya itu gimana sih menentukan ketika burung kita berlebih birahinya sama emosi. Itu 50-50 ya, 50-50, bedanya tipis sekali antara emosi sama birahi kawin ya. Yang harus diperhatikan adalah ketika kita sudah menggunakan millet putih tapi burung itu sudah mulai mengangguk-angguk ya di lomba burung, bahkan cenang-cenang, bahkan ngejar. Ini di lomba ya, bukan di rumah. Bahkan ngejar, itu sudah dipastikan posisinya 70% birahi kawinnya tinggi, 30% birahi emosinya tinggi. Jadi harus kita kontrol di situ. Pengontrolannya gimana Babes? Kalau nggak pakai drop ya bisa millet putih dengan mandi malam. Tapi ya ribet sih Babes Kalau saya sendiri pakai drop saja sudah simple. Walaupun full krodong, walaupun ablak, walaupun jemur itu tidak masalah karena mengikuti karakter dan juga drop itu hanya untuk sistem metabolis tubuh, dalam arti yang menjaga protein biar tidak berlebih dan juga mengalirkan darah dan oksigen yang baik. Jadi utamakan melihat birahi. Saya bawa burung ketika sudah mulai buka saja, ablak ini habis diablak, kita buka resletingnya sudah mulai nembak. Wah ini harus diperhatikan birahinya sama emosinya. Berarti nanti di lapangan nggak usah dikencengin lagi. Dikencengin seperti apa? Kadang ini dikasih jagung sama kangkung itu kan proteinnya tinggi, zincnya tinggi. Jadi ya semakin kenceng itu yang bikin nggak bisa nembak di lapangan. Jadi kontrol birahinya Babes ya. Jadi apabila ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jangan lupa sebarkan video ini, bagikan dan subscribe Babes ya. Karena subscribe kalian adalah panjang umur untuk channel ini Babes ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngakak berjamaah Babes. Ngakak.